Shopee Apprentice Program 2022 akan dibuka dan bahkan juga sudah dibuka hingga tanggal 31 Desember 2021. Nah, bagaimana detail programnya serta tips dan trik lolosnya? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Safan Firdaus, yaitu Shopee Apprentice Program 2021. Nah, namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kita akan berdiskusi kali ini di program Recruitment Review, yaitu program yang membedah dan membahas program-program terkait dengan proses rekrutmen yang ada di perusahaan. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan program Shopee Apprentice Program. Diskusi kita kali ini akan dibagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara secara general mengenai Shopee, dan yang kedua kita akan berbicara mengenai proses rekrutmennya di Shopee Apprentice Program. Halo. Halo Mas Afan. Halo Mas Rahim. Wah, gimana kabarnya Mas? Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana nih Mas Rahim kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Mas. Ini kebetulan kita tappingnya jam 7 pagi hari Sabtu nih pagi-pagi. Masih Terima kasih Mas seger, Afan. masih seger nih pagi-pagi. Baik Mas. Nah Mas Afan, ini terkait dengan Shopee Apprentice Program nih Mas. Eh, Kalau boleh tahu, posisi dan pekerjaan sehari-hari di Shopee Apprentice Program ini sebagai apa begitu Mas? Oke. Jadi kalau aku tuh tempatnya itu di produk tim namanya. Mm, Nah, tapi di bawah produk tim itu masih banyak lagi divisi-divisinya. mm, Nah, jadi aku tuh lebih tepatnya di namanya itu Business Product Management atau BPM. Singkatnya itu mm, BPM. Nah, di BPM ini tuh dibagi dua lagi. Ada marketing, ada business development. Nah, mm, kalau aku di business development, jadi namanya itu BD, BPM mm, gitu. Business development, business product management gitu. mm. Nah, jadi kalau kan dari nama itu udah banyak bisnisnya kan. Ya. Nah, jadi itu kalau biasanya itu dari intinya lebih melihat suatu produk dari sisi bisnisnya gitu. Mm, Dari sisi bisnisnya lah intinya gitu. Jadi terus juga karena BD, business development, mm, kalau business development ini lebih ke arah yang berhubungan erat dengan seller gitu. Jadi mm. produk lain yang berhubungan dengan seller. Kayak seller center itu kan banyak banget tuh Ya. fitur-fiturnya. Nah, itu tuh kita yang ngurus produk-produk itu gitu, fitur-fitur itu gitu. Kalau yang Mm, marketing BPM itu tuh lebih ke arah buyer mm, side, produk-produk yang buyer gitu kayak game, terus kayak ya PDP, product page mm. gitu-gitulah. Gitu. Baik Mas. Nah, berarti sederhananya ya kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas di program Shopee Apprentice program ini Mas? Aku itu dari akhir Agustus, berarti kurang lebih udah mau 3 bulan ini. Mau Bulan 3 ini. bulan ya? Oh baik. Itu durasinya sampai kapan Mas? Nah, kalau misalkan aku kan bagian dari kampus Merdeka kan. Oh ya. Nah, jadi kalau di kampus Merdeka ini tergantung satu semester, tergantung kuliahnya. Nah, Hmm, jadi kalau aku tuh kebetulan dan kalau misalkan di Shopee sendiri tuh fleksibel sih. mm, Jadi bisa mau selesai kapan aja terserah gimana kuliahnya. Nah, kebetulan aku tuh pengen selesai kuliahnya itu akhir Desember. Desember Jadi 2021, 2022. ya Oh, akhir Desember 2021 ini. ya? Mm, Iya, jadi kalau karena aku pengen akhir kuliah sekarang, jadi ya udah aku bilangnya sampai akhir Desember aja gitu. Nah, mm, tapi teman-teman aku itu ada yang sampai akhir Januari gitu, karena mm. kuliah dia selesainya akhir Januari. Oh oke. Oke, udah sampai Iya, gitu. Jadi beda-beda. beda-beda ya Mas. Oh, jadi akan segera berakhir yang sekarang ya Mas ya? Iya, udah Nah, tinggal sebulan lagi. oh, tinggal sebulan lagi nih, Mas. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit, Mas, sebenarnya program Shopee Apprentice Program ini program apa begitu, Mas? Oke. Jadi Shopee Apprentice Program ini tuh basically tuh program magang seperti magang-magang lainnya. Hmm. Nah, tapi bedanya itu kita tuh bakal diperkuat disupport lah oleh lebih banyak professional skill gitu, lebih didorong dengan professional skill Hmm. dan nantinya harapannya kita tuh setelah magang itu bisa jadi kurang lebih yang leaders lah gitu. Oh, oke. Nah, Hmm. jadi banyak pelatihan-pelatihannya juga dan juga dari segi membuat perbedaan itu tuh Hmm. kita lebih diberi kesempatan gitu untuk membuat perbedaan di bidang e-commerce ini gitu. Nah, terus juga dengan cara apa? Dengan cara
kita tuh diberikan kesempatan untuk end-to-end proses dari large scale project gitu. Jadi project yang skala besar itu Mhm. diberi kesempatan ke kita gitu di Shopee Apprentice program ini. Jadi kayak Mmm. gitu kalau di SAP sendiri. Jadi, eee, sederhananya apprentice program ini memang benar-benar apa ya, ya program yang ditujukan secara serius begitu ya, Mas, ya? Maksudnya tadi ada programnya juga begitu kan, sampai artinya juga dibimbing begitu ya, Mas, ya? Sampai menjadi yang Betul, leader tadi ya? Oh, mhm. betul kayak gitu. Baik, Mas. Ini wah menarik sekali nih kalau bisa apa, bisa masuk di program Shopee Apprentice program ini gitu ya, Mas, ya? Betul, Nah, tentunya sangat menarik. sangat menarik nih, Mas. Nah, ini Mas, apakah nah sebelum sebelum magang di Shopee ini, kenapa Mas Safwan ini memilih magang di Shopee begitu, Mas? Di program, Shopee Apprentice program ini? Oke. Kenapa di Shopee sendiri itu tuh Mhm, aku pilih karena Shopee ini tuh sangat besar ya, company-nya mhm, sangat scalable lah gitu. mhm, Dan juga memiliki banyak produk lain gitu. mhm, Kan panjang banget tuh dari awal proses buying, kenapa si pembeli tertarik ke Shopee sampai akhirnya dia bisa check out dan juga bisa ngasih review dan lain-lain itu kan mhm, banyak banget tuh proses produk lainnya. mhm, Itu jadi dari situ tuh bisa banyak banget nih pelajaran yang didapat. Nah, mmm, terus juga Shopee ini tuh multinasional banget gitu. mhm, Jadi kita tuh bakal banyak berhubungan sama orang luar negeri gitu di mmm, regional team gitu. Jadi bisa banyak berhubungan sama mereka yang jadinya secara nggak langsung bakal ningkatin English language kita gitu. oke, Jadi karena kalau misalkan ngobrol sama regional team tuh harus pakai bahasa Inggris juga kan. mhm, Jadi English skill-nya tuh benar-benar ditingkatin gitu dari program ini. oke oke, baik, Mas. Jadi berarti kulturnya di Shopee memang benar-benar ini ya, Mas, ya, cam camp ya udah bercampur suku ras bangsa begitu ya, Mas, ya? Baik yang di dalam Betul, negeri maupun luar negeri gitu ya? betul. Jadi harus Mmm. bilingual juga gitu Iya. Wah, menarik nih ngobrolnya. berarti menarik berarti ya, Mas, ya. Wah, nah, tapi ya apalagi Shopee juga termasuk, e-commerce terbesar di Indonesia juga begitu ya, Mas, ya? Mhm, Mhm. betul Nah, juga. apakah eee, tapi saya lihat nih kalau saya baca nih, ekspektasi magang di Shopee ini apakah sudah sesuai dengan realitanya gitu, Mas? Tapi kayaknya lebih kayaknya. Oke, oke. Jadi ya betul sih Heeh. sebenarnya sangat sangat melebihi Oh, ekspektasi gitu. heeh, Karena, bener tadi, mmm. jadi bener-bener nggak nyangka ternyata bisa langsung terjun langsung untuk improve di suatu produk itu gitu. Oh, Jadi, oke. jadi bisa banget nih kita tuh nambahin, suatu fitur, Mhm, tapi kalau kegunaannya dan itu bener-bener kebutuhan user gitu, kalau aku di product team ya. mhm, Nah, tapi kalau misalkan kalian di tim yang lain, ya berarti bener-bener bisa juga misalkan di marketing. mhm, Nah, nanti kalian bener-bener terjun langsung nih di marketingnya atau terjun langsung, di people development, itu bener-bener dikasih suatu project yang besar lah gitu. oh, mhm, Kan biasanya kan, nggak terlalu dikasih project besar kan, mhm, tapi di sini bisa, dipercaya langsung gitu. oke. Nah, terus juga selain itu, Mhm, eee, environment-nya sih, environment itu cocok banget gitu sama aku yang, mhm, asik lah gitu dan mhm, juga, tahu nih kapan waktu kerjanya, tapi juga tahu kapan, bisa have fun-nya gitu. mhm, Jadi walaupun banyak tantangan nih misalkan, di dalam pekerjaan atau gimana, mhm, banyak, request kalau di proaktif kan kita banyak request-request, fitur ini, dan juga banyak meeting kayak ini, mhm. kerjaannya meeting ini. Nah, tapi ya nggak kerasa gitu, karena timnya sama lingkungannya tuh bener-bener sangat suportif dan fun aja gitu. Oke, Mas. Jadi Mhm. kalau berarti sebenarnya saya nggak tahu sih, tapi biasanya gitu kan magang yang lain ya magang biasanya gitu kan, itu kan ya kadang ada beberapa yang nggak sesuai dengan job-nya gitu kan, atau bahkan sekedar hadir aja gitu kan. Tapi berarti ini benar-benar dilibatkan di dalam proses kerja di perusahaan begitu ya, Mas, ya? Betul, 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 Mhm, sangat, terlibat lah intinya gitu kalau di Shopee Profesi ini. oh, oke, baik, Mas. Nah, ini, kalau terkait dengan iklim magangnya di Shopee bagaimana, Mas? Iklim di program ini begitu, Mas? Oke, tadi sih kayak jadi sih bener-bener seru sih, seru Mhm, banget gitu. mhm, Karena, kalau yang aku rasain tuh semua keputusan ini diambil dari, diskusi bersama gitu. mmm, Dan mhm, aku nih juga dapat suara yang sama gitu, jadi pendapat aku tuh juga tetap didengar gitu
Mmm, tetap didengar lah intinya. mhm, Nah, intinya kalau di tim aku itu benar-benar sangat mendukung perkembangan anak magangnya gitu, anak internnya gitu, mhm, kayak aku. Terus juga sebelum-sebelumnya juga banyak anak intern lain, itu mhm, tuh benar-benar difasilitasi gitu kebutuhannya. Misalkan, pengen project yang mengarah ke suatu bidang ini gitu, itu mhm, bisa bisa dibantulah gitu. Misalkan, pengen tentang fitur ini, fitur A, fitur B, pengen dong, ada yang tentang ini, atau misalkan pengen dong, produknya yang sudah dalam stage apa gitu, itu mhm, bisa banget, itu bakal dibantulah sama product lead-nya gitu. mmm. Iya, Mas. Nah, ini nah selanjutnya nih, Mas, ini mungkin kan tadi kan mempersiapkan young leader tadi ya, Mas, ya, dari program ini begitu Mhm. kan, Mas. Nah, apakah ada kesempatan untuk, mengambil jenjang karir yang lebih tinggi di Shopee gitu, Mas? Atau ada privilege khusus kepada teman-teman program ini begitu, Mas? Nah, Oke, oke. Nah, jadi kalau misalkan join Shopee AP ini, Shopee mhm, Apprentice, itu next step-nya itu bisa fast track ke namanya Global Leadership Program-nya Shopee atau mhm, GLP. mhm, Nah, GLP itu basically kayak manajemen trainee gitu, kayak yap, MT program-nya mhm, Shopee. Nah, jadi kalau misalkan privilege-nya itu kan GLP itu ada 5 tahapan. mhm. Nah, tapi kalau misalkan dari Shopee Apprentice ini, dari Shopee AP, ke GLP itu bisa langsung skip ke tahapan 3 gitu. Oh, Jadi oke, mhm, jadi duanya ke-skip, jadi cuma tinggal 3 lagi. mhm, Nah, di GLP sendiri itu, kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya itu ada di website careers.shopee.co.id, nanti tinggal klik Global Leadership Program atau GLP. mmm, Gitu. Itu ada detail tentang apa itu GLP dan, rotation-nya ke aja dan lain-lain itu ada di situ, oke. gitu. Wah, jadi sudah ya, pengalaman kerjanya juga menarik begitu ya, Mas, dan juga ada privilege khusus untuk mengikuti program, GLP tadi begitu ya, Mas, ya? Mhm. Nah ini selanjutnya terkait dengan benefit nih, Mas. Oke, Benefit secara general di program ini bagaimana, Mas? oke. Jadi banyak banget nih Mhm, manfaatnya, tadi kan selain yang aku udah jelasin tadi, mhm, terus juga, ada 4 benefit, utama nih, mhm, kurang lebih. Jadi yang pertama tuh tadi yang, fast track opportunity ke Global Leadership Program, mhm, yang tadi langsung, skip ke tahapan 3. mhm, Nah, terus yang kedua itu meaningful project. Meaningful project itu yang tadi yang aku bilang kayak benar-benar bisa terjun langsung end to end product, end to end project dari yang di kalian dapat atau kalian mau mhm, juga gitu. Nah, terus juga ada exclusive training mhm, curriculum. Tadi ada training dari perusahaannya, banyak banget trainingnya lah. Intinya ada training hard skill sama training soft skill-nya itu mmm, banyak banget gitu. Kalau misalkan hard skill-nya tuh ya kayak, Excel dan lain-lain gitu, dan soft skill-nya ya leadership, banyak mhm, banget gitu training-nya. Nah, terus yang terakhir itu ada mentorship. Nah, mhm, mentorship dari GLP sendiri. Jadi ada, anak-anak GLP, mhm, orang-orang GLP itu benar-benar langsung ngobrol sama kita gitu. mmm, Dimana kita bisa nanya-nanya gitu tentang karir kita kayak, "Aduh Kak, aku pengen gini 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 nih," gitu, "kira-kira gimana ya Kak?" Gitu, atau enggak, "Kak, aku mau ke GLP," terus kayak tips-tipsnya pas, interview tuh kayak gimana ya Kak? Terus kayak, apa sih persiapan yang harus aku siapin gitu Kak, intinya, bisa banyak banget nanya gitu tentang JLP dan juga tentang kerjaan gitu. Misalkan kayak, mhm, "Aduh Kak, tahu kontak orang marketing yang bisa bantu aku nggak nih? Aku dapat project ini gitu. Aku mau mhm, consult nih ke, tim lain gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak?" Gitu. Intinya bener-bener deket lah gitu sama orang JLP itu, gitu. oke, oke. Jadi benar-benar ya diberikan ini ya, Mas, ya, program yang benar-benar, baguslah untuk pengembangan diri begitu ya, Mas, ya? Nah, Betul. selanjutnya kita ke segmen, proses rekrutmennya begitu, Mas, di Shopee Apprentice program ini. Nah, boleh diceritakan sedikit, Mas, apa saja sih tahapan yang Mas Afan lalui mulai dari, awal awal proses hingga diterima sebagai peserta di Shopee Apprentice program ini, Mas? Oke. Kalau aku itu kan mulainya dari Kampus Merdeka kan. Mhm, Jadi pertama itu, daftar dari Kampus Merdeka website-nya. mhm. Nah, tapi kalau misalkan yang sekarang dibuka, ini tuh langsung dari website Shopee-nya. Oke, mhm, Jadi pertama yang pasti buka website Shopee ya mhm, sekarang. Kalau misalkan nanti tahun depan ada lagi, buka
website kampus Merdeka gitu. Tapi itu nanti dilihat aja tahun depan. Untuk yang sekarang ini bisa langsung buka websitenya, terus nanti daftar, masukin CV dan lain-lainnya. Nah, terus tahapan yang pertama, first round, itu online assessment. Tuh, terus yang kedua itu ada HR interview, terus habis itu yang ketiga ada interview with business manager, terus yang keempat itu interview with business head gitu. Itu untuk tahapan singkatnya. Nah, mau Setelah itu dijelasin? gimana, Mas? Oke. Untuk detailnya nih ya, kita detailin Ah, satu-satu. boleh, boleh, Mas. Jadi yang pertama itu di online assessment itu ada dua hal. Online assessment itu ada dua hal, yaitu logical thinking test sama short Q&A interview. Nah, kalau logical thinking itu lebih kayak TPA SBMPTN gitu. Oh ya. Kalau mungkin anak-anak SMA sekarang pada familiar lah gitu, yang kayak lihat pattern, dia lihat pattern gitu-gitulah gitu. TPA. Nah, terus yang kedua, tahapan yang kedua itu HR interview, interview HR. Nah, ini juga nggak terlalu lama gitu, dan pertanyaan itu basic lah gitu, kayak perkenalan diri, terus kayak strength and weakness gitu. Itu cuma kayak kurang lebih 20 menit lah. Oke. Itu untuk yang HR. Terus yang ketiga, ini business manager interview. Nah, business manager ini yang menurut aku ini paling challenging gitu. Karena di sini nih ada study case gitu. Nah, karena dikasih study case, jadi harus persiapan nih untuk mikir cepat gitu. Karena ini yang penting tuh di sini kamu bisa jelasin cara berpikir yang tepat dan tahapan yang jelas itu apa gitu di study case ini. Nah, terus yang terakhir itu business head interview. Nah, kalau yang terakhir ini langsung dengan orang yang bakal jadi yang paling dekat sama kalian pas nanti kerja gitu. Jadi pertanyaan juga kurang lebih back to basic lagi lah gitu. Jadi kayak tentang diri kamu gimana, skill-skill gitu sih. Ya, karena ini bakal yang paling deket sama kamu nanti pas kerja nih, kamu bakal sama orang ini terus lah gitu. Oh gitu. Jadi Gitu. yang membimbing begitu, Mas ya? Betul, yang Betul. gitu sih. Oke, Mas. Dan setelah itu selesai diterima begitu, Mas? Betul, Oke. setelah itu sudah selesai. Oh, selesai. Nggak panjang-panjang. Oh, saya pikir terlalu apa? Ya karena programnya kan kayaknya peminatnya banyak begitu ya, Mas ya, di program ini gitu kan? Banyak banget. Waktu Heeh. itu tuh, waktu Berapa, Mas? SBM, waktu kampus Merdeka, Mhm. itu terakhir datanya itu terakhir ini pas aku dapat itu kalau nggak salah tuh pas masih pertengahan kampus Merdeka ya. Itu tuh yang daftar tuh sampai 14.000 orang. 14.000. Sedangkan yang keterima itu kayak kurang dari 20. Waduh. Itu makanya jadi benar-benar harus dimanfaatin nih, walaupun cuma 4 tahapan itu kan. Iya, iya, iya benar sih, Mas. Saya pikir ya karena ya peminatnya banyak, tahapannya banyak banget gitu kan. Tapi ternyata tahapannya mungkin ya sebenarnya hampir sama dengan tahapan rekrutmen yang lain gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Dan itu dilakukan online apa offline, Mas? Online semua. Oh, online semua Karena ya? karena masih Oh, COVID masih gini, Covid ya? ya online semua. Tapi ya nanti siapa tahu yang nonton ini orang 5 tahun setelah video ini muncul kan, siapa tahu 5 tahun udah nggak ada COVID kan. Udah, ya benar, Mas. Ya, jadi bisa jadi offline gitu nanti. Nah, siap nih, Mas. Nah, ini mungkin nanya dikit nih, Mas, mungkin agak di luar. Sebelumnya Mas Safan kan saya lihat ini program proses rekrutmen ini benar-benar hampir sama seperti proses rekrutmen yang bukan program magang lah, tapi udah program profesional lah begitu kan. Heeh. Nah, apa sebelumnya Mas Safan ini punya persiapan khusus nggak untuk proses ini gitu kan? Atau sudah punya pengalaman khusus dalam proses rekrutmen seperti ini begitu? Jadi kalau yang kan tadi ada 4 tuh ya. Mhm. Ini aku jelasin pengalaman aku satu-satu kali ya. Nah, boleh, Mas. Jadi yang pertama itu pas online assessment Mhm. itu tuh sebenarnya biasain aja sama soal kayak pattern gitu-gitu. Itu sebenarnya banyak banget. Bener, Kalau nggak salah sih banyak banget di online gitu kan. Buku-buku TPA gitu-gitu lah, intinya benar-benar kalau misalkan itu tuh bukan yang kayak aduh hafal nih bisa mhm, dihafalin. heeh, Itu tuh nggak kayak gitu. Itu tuh kayak benar harus dibiasain gitu. mmm, Jadi kalau udah biasa nih, oh ntar pas tes online, oh ini udah pernah lihat nih gitu. mhm, Jadi nggak bukan yang dihafal tapi kayak udah kebiasaan lah itu. mmm, Nah terus jadi
yang penting tuh nanti kebayang gitu. Nah terus, untuk yang study case ini Mhm, yang lumayan, sulit oh enggak, yang HR dulu ya, kan mhm, setelah online HR. Nah yang HR ini sebenarnya karena pertanyaannya basic gitu kan kayak strength, weakness, tentang CV kamu, pengalaman kamu, itu mah harusnya bisa lah ya, karena kan mhm. itu tentang diri kamu sendiri gitu. Oh, terus perlu diingat, ini tuh English, full English ya Oh, semuanya. full Mhm. English dari awal sampai interview terakhir gitu, Mas? Iya, Oh, dari online assessment online assessment sampai yang HR English, mhm. itu English. Nah, terus yang ketiga ini juga English study Oh, case. mhm, Nah, kalau study case ini waktu itu aku tuh tipsnya, mhm, waktu itu aku banyak nonton video YouTube nih mmm, tentang pengalaman aku ya, pengalaman aku mhm. tuh aku waktu itu banyak nonton video YouTube tentang, PM interview gitu, Oh, product management interview. mhm, mmm, mhm, Nah, ya itu aku tuh bener-bener kebayang nih cara jawabannya itu waktu itu aku lihat, oh dia tuh pertama nih nge-state masalahnya nih, mhm, dikasih masalahnya apa, terus habis itu dia tuh sebutin siapa itu stakeholder-nya gitu. Terus mmm, juga efek positif negatif dari solusi kamu tuh gimana gitu. Intinya banyak, nonton aja lah gitu video PM interview mhm, itu, bisa dilihat di YouTube dan banyaklah source iya, sekarang di internet. mhm, Nah, tapi itu kan waktu itu pengennya jadi PM kan. mhm, Nah, di product management. Nah, kalau misalkan kalian minat di bidang lain, atau study case lain, itu juga pasti banyak lah gitu. Misalkan, marketing, apa namanya, marketing study case gitu, mhm, marketing analis analis, study case atau enggak, business development analis gitu-gitu tuh bisa dilihat lah banyak source-nya di YouTube. mmm. Eee, itu sih waktu itu persiapannya. Oh, persiapannya, Mas. Jadi, Mhm. semuanya hampir rata ya full English semuanya begitu ya, Full dan English, full betul. English semuanya gitu kan. Wah ini, Mhm. eee, saya nggak tahu ya, tapi kayaknya memang harus dipersiapkan lah yang seperti ini gitu ya, Mas, ya. Mhm, betul. Bahasa ini heeh, Harus biasa ngobrol Inggris juga kan. iya benar banget, Mas. Mhm, Soalnya mhm. ya saya kebayang bahasa Indonesia aja interview pasti problemnya banyak gitu kan, apalagi bahasa Inggris begitu kan. Nah jadi Betul, ini jadi kayak harus biasa. Karena itu juga pas kerja juga kan harus biasa juga kan iya kayak bener banget, meeting Mas. Karena gitu kan. iklim kerjanya seperti tadi itu ya memang membutuhkan komunikasi berbahasa Inggris begitu ya, Mas, ya. Mhm, Nah, Mas, betul. terkait dengan ini, Mas, apakah dari awal itu, eee, Mas Afan itu sudah ambil di program apa, di posisi bisnis, product management ini begitu, Mas? Atau, eee, diminta untuk memilih atau memang, oh Mas Afan cocoknya di sini gitu atau gimana, Mas? Oke. Jadi itu, eee, kan pertama itu online assessment. Mhm, Oh jadi itu gini, kalau misalkan daftarnya itu pertama itu daftar programnya aja. Kalau aku di Kampus Merdeka itu daftar, dibagi jadi 2 sih. mhm, Berapa ya? Lupa ada berapa yang pasti aku daftar tag, judulnya itu di kampus mereka itu tag team, mhm. tanda kurung, dev dev and PM. Oh, oke, Nah, mhm. di situ kan ada tulisan dev and PM, jadi aku daftar di situ. Mmm, Itu mhm. waktu kampus mereka, tapi kalau yang sekarang yang, di website kita bisa dicek aja langsung gitu. Oke, Nah mhm, nah untuk milih posisinya itu sendiri, mhm, itu tuh pas udah lolos, online assessment. mmm, Pas udah lolos tahap satu mhm. itu nanti sebelum sebelum ke HR interview, itu ada form untuk, kayak kamu minatnya bidang apa nih, pilihan satunya mau apa gitu, pilihan duanya juga mau apa gitu. Nah, Mmm, waktu itu tuh pilihan satunya itu aku masukin masih tetap tech gitu. mhm, Nah, terus pilihan duanya aku masukin bisnis dev mmm, gitu. Nah, pilihannya itu waktu itu lebih ke divisi juga sih. Jadi ada mhm, tech, marketing, ops, HR, sama business development. Ada 5, ya ada mmm, 5. Nah, tapi, apa namanya, untuk penempatannya, mhm, setelah itu kan udah diterima nih udah masuk nih divisi tech di product mhm, team. Nah, tapi teman aku tuh ada yang milih di tech, dia mhm, tuh masuknya ke QA engineer. mmm, Ada juga yang ke gamification, mmm. gitu. Jadi, setelah milih divisi, nanti penempatannya itu balik lagi ke kebutuhan, bisnis needs-nya, Oh, oke, itu sih mhm, sebenarnya, mhm. gitu. Tapi ya Ja nggak jauh-jauh lah gitu dari yang
background kalian gitu. Jadi memang disesuaikan gitu ya Mas, ya, keinginan dari kita seperti apa dan kebutuhan dari perusahaan seperti apa begitu ya Mas ya? Mmm. Betul, betul. Nah baik Mas, ini mungkin, eee, pertanyaan 2 terakhir Mas. Nah dari tadi mungkin udah ada Mas Afwan singgung sih begitu kan, Mhm, tapi mhm. mungkin kalau boleh diulang lagi atau mungkin dipertajam lagi, apa sih tips dan trik lolos rekrutmennya begitu Mas, di keseluruhan tahapan ini, menurut Mas Oke, Afwan oke. sendiri? Mhm. Betul. Karena tadi kan, Mas Rahim juga bilang kan peminatnya banyak banget gitu kan, Mhm. tapi, tahapnya dikit gitu. Iya, Nah, tahapannya karena dikit. tahapnya dikit itu harus dimatangkan masing-masing gitu. Mhm. Even mulai dari CV gitu. Mhm. Yang pertama nih masukin CV kan. Mhm. Nah, itu CV-nya tuh harus, menarik. Gimana deskripsi menarik itu apa, Mhm. deskripsi menarik itu harus ada deskripsi lengkap tentang kegiatan yang kalian lakuin Mmm. gitu di situ. Misal kalian pernah, magang nih, misal sebelumnya pernah magang jadi desainer, Mhm. ya udah di situ tulis kayak, desain misal kayak 1 post per hari gitu tentang sosial media, terus kayak bikin konten, mikir research sendiri gitu, research konten sendiri, Mhm. terus juga habis itu di-translate ke desain. Nah, setelah itu ditulis nih kayak, karena because of my contribution di desain itu, I can increase company, impression gitu, company Mhm. view di Instagram gitu. Jadi di Instagram-nya jadi naik nih gara-gara, konten yang aku bikin gitu. Mhm. Itu misal untuk, desain tim atau sosmed itu bisa kayak gitu. Nah, terus karena aku waktu itu pengen yang pernah aku di managing produk gitu. Mhm. Aku bilang 10, eee, produk gitu yang pernah aku bikin gitu, end to end gitu, end to end gitu. Mmm. Intinya CV-nya tuh harus deskripsiin lengkap lah gitu. Terus Mhm. even kayak misalkan organisasi nih, kamu jadi ketua Mhm. organisasi, mahasiswa. Ya udah itu ditulis nih kayak apa aja sih, kayak misal program kamu ada yang lomba nih. Mhm. Kalau udah lomba ya udah berarti, manage end to end lomba ini, sampai misalkan ada 10 lebih tim yang join gitu. Terus juga sponsor misalkan sampai ada, 20 sponsor, Mhm. bisa nge-raise 100 juta lebih gitu. Nah, itu bisa masukin di CV kalian dengan detail gitu. Mmm. Nah, Mhm. kenapa harus kayak gitu? Karena aku tuh waktu itu ditanyain tentang CV di, tahapan terakhir itu yang sama bisnis lead yang Mmm. benar-benar deket sama aku. Mhm. Nah, waktu itu dia nanya tentang salah satu bagian CV kan aku bilang, aku waktu itu ikut lomba kan, Mhm. ikut lomba, biomedical engineering gitu. Mhm. Nah, terus ditanya kayak, kenapa waktu itu eee, milih stakeholder-nya ini gitu. Mhm. Kenapa waktu itu milih inovasinya ini gitu, kenapa nggak yang lain aja gitu. Kenapa, intinya ditanyalah gitu CV-nya. Jadi Mmm. harus benar-benar kalian tahu dan benar dipastikan yang kalian tulis di CV itu informasi yang benar lah gitu dan Mmm. lengkap gitu. Benar, Mas. Itu sih. Mhm. Terus juga, persiapan interview apalagi yang tadi study case, Mhm. itu harus, detail lah gitu dari YouTube, terus juga dari buku, kayaknya kalau nggak salah tuh ada buku tentang kayak contoh-contoh study case itu, kalau nggak salah ada ya, waktu itu aku Mhm. pernah denger, tapi aku nggak tahu buku apa. Tapi intinya bener-bener familiarize lah gitu dengan Mhm. gimana sih cara berpikir study case. Itu aja sih tips dari aku. Baik, Mas. Tapi ya tadi saya terkait dengan Mas Afan tadi sampaikan terkait dengan CV tadi, ya Mhm. benar banget sih, Mas. Apalagi mungkin yang mahasiswa sebelumnya saya nggak tahu, apalagi mayoritas kayaknya ya, CV itu nggak dipegang, mungkin ketika lulus baru dikerjain begitu kan. Betul, Heeh. padahal tuh lumayan susah gitu Mhm. karena wording kata-katanya itu harus Oh bener iya. gitu. Ya kan kayak, pernah kontribusi di sini, pernah Iya. bikin ini, itu kayak bener-bener harus bener, jadi kayak harus Mhm. dipersiapin dari sekarang gitu. Mhm. Ditambah lagi mungkin kalau orang yang sudah bekerja bikin CV, menurut saya sih akan lebih mudah gitu, karena dia pengalamannya tahu gitu kan. Oh saya Iya, ngerjain gini nih. Cuma kalau mahasiswa, apa ya gitu kan, jadi iya, dia pengalaman kerja apa ya gitu kan, jadi agak-agak ya ya saya sendiri juga bingung dulu ketika bikin CV pertama kali gitu kan. betul betul, pasti Oke. bingung sih. Nah, baik Mas. Nah, Mas mungkin ini ada pertanyaan ini sebelum yang pertanyaan terakhir ya Mas. Apakah
background dari jurusan dan universitas Mas Safan ini sesuai dengan yang Mas ambil posisinya sekarang begitu, Mas? Oke, kalau misalkan aku sendiri Hmm, itu nggak nggak terlalu gimana ya? Jadi gini, eee, untuk Eee, jadi kan aku tuh percaya gitu, mhm. tidak ada ilmu yang sia-sia gitu Oh kan. iya benar, Mas. Nah, termasuk di kuliahan ini gitu. Misal Heeh. walaupun aku kuliahnya di biomedical engineering, Mhm itu mhm, kan tentang, ya biomedical lah, bikin alat kedokteran. Nah, mhm. tapi kenapa jadi ke product management gitu. Nah, Mmm, basically kurang lebih sama gitu. Di mana kalau di biomedik itu kan kita diajarin tentang kayak gimana sih bikin suatu, alat biomedik end to end juga gitu, dari awal sampai akhir gitu. Di mana mhm pertama nih ada problemnya kan, kayak mhm misal, eee, aku tuh lagi bikin kayak di kuliah tuh tentang kayak sanggahan kaki untuk ibu hamil gitu. mmm, Nah, pas melahirkan. Nah, itu tuh kan sanggahan kaki itu kan, kalau kalau di kasur yang rumah sakit itu mahal banget gitu, mhm harus kasur elektronik gitulah yang mhm mahal. Nah, jadi harus ada alternatifnya gitu yang bisa nah itu kan masalah tuh kayak, oh mhm iya sebenarnya sebenarnya ada nih sanggahan kaki untuk pas ibu melahirkan tapi mahal gitu kan. Nah, dari situlah dibikin solusi dan inovasinya. Nah, basically sama kayak di PM ini gitu. mhm Di mana pertama nih ada problemnya dulu gitu. Problemnya apa? Habis itu baru ke kira-kira nih kita tuh validasi nih. Ini tuh benar-benar suatu masalah atau enggak gitu. Dan ini scale-nya besar atau kecil nih masalahnya. Nah, kalau scale-nya besar ya udah kita bikin suatu fitur baru, inovasi baru untuk nge-solve solution tadi gitu. mmm, Nah, kenapa kalau di aku itu sangat apa ya, kalau product management tuh sangat itu sih, karena kita basically research gitu. mhm Karena ada teman aku yang juga background-nya dari, apa, ilmu komunikasi gitu, dia mhm di PM. Nah, dia juga bilang kayak, "Oh iya, eee, aku tuh di sini juga karena apa, karena riset gitu, karena aku terbiasa dengan riset." Nah, bedanya kalau riset itu kan lebih individual gitu kan, even kayak, oh ya udah, my problem I have to solve it sendiri gitu kan, gua selesaiin sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di product team ini bener-bener multidisiplin lah, bener-bener apa, multi kerjasama, teamwork-nya banyak gitu. Dari kayak mhm, harus, align sama ini, align sama itu, harus meeting sama ini, meeting sama itu, kayak jangan sampai ada, konflik gitu. Gitu benar sih, Mas. sih. Berarti saya tangkap sebenarnya yang lebih penting itu apa ya, logical thinking-nya, system thinking-nya begitu ya, Mas, ya? Maksudnya ya setiap background apapun, ya pasti akan ada sesuai begitu. Jadi, ya Mhm. seperti yang Mas Safan tadi sampaikan setiap ilmu itu nggak ada yang sia-sia begitu ya, Mas, ya? Betul betul. Heeh, Jadi, apa ya, jangan minder lah kalau misalkan, mhm "Aduh background background aku apa nih, tapi aku pengen, apa, ke Shopee sebagai mhm marketing atau sebagai business development," gitu, yang, ops gitu, yang nggak mhm, apa-apa gitu. Karena ya pasti kalian karena kuliah itu bukan tentang materinya gitu, tapi mmm, tentang bener, mindset-nya kan mhm gitu kan, mhm, kayak, cara berpikir kan iya, di kuliah mhm itu. Nah itu sih yang bener-bener diasah di kuliah yang nanti bisa, berguna di Shopee atau di tempat lain gitu. mhm, iya, bener bener Heeh. banget sih, Mas. Wah, ini membuka mungkin ya saya sebagai mahasiswa dulu ya kayak gitu juga gitu kan. Yang jadi mindset-nya, wah kalau jurusan ini masuknya ke sini gitu, padahal lebih daripada itu gitu ya, Mas, ya, lebih Betul, daripada sangat itu. sangat Ah, luas lah gitu sangat luas ya, Mas, ya, option-option. mhm. Jadi dan jadi berarti Shopee, eee, juga berarti kalau saya lihat Shopee juga melihat apakah mindset, logical thinking, system thinking dari peserta itu begitu ya, Mas, ya? Nah, itu dari online assessment sama dari, Mmm, study case tadi case tadi tadi. ya? Oke. Mhm Heeh, gitu. Karena, tadi kan aku bilang kayak study mhm. case tuh kamu tuh nggak di-expect untuk, oh solusi kamu nih the best in the Oh, world iya iya. gitu, kayak nggak kayak Mhm gitu mhm gitu kan. mhm Kalau kayak gitu kan ibaratnya kayak, oh misal nih, apa, aku punya perusahaan nih, terus kayak, "Oh ya aku lagi punya masalah ini nih," misal masalah A, "Oh ya udahlah tanyain aja ke anak interview," gitu kan kayak, "Ini ini bisa nggak nih kamu selesaiin?" Kan sebenarnya nggak gitu kan. heeh, bener Tapi bener. itu lebih ke kayak, ya ini ada contoh study case, nah
mau kamu solusinya nggak terlalu bener juga, yang penting cara berpikir tadi kayak dari Hmm. awal nih sampai akhir kamu bisa jelasin dengan benar gitu kayak Hmm. idenya gimana ini gimana ini gimana ini gimana. Nah itu yang penting gitu karena bener-bener kalau aku ngerasa bener-bener soft skill banget sih kalau di Hmm. sini kayak bener-bener communication, leadership gitu kan bukan yang hal yang oh semalam nih gua ngafalin aja lah tentang leadership, tentang communication bisa nggak gitu kan tapi bener-bener bertahap. Nah itu bener-bener di kuliah tuh diasah kan Oh. kayak even organisasi nih kayak Mm-mm. organisasi oh iya apa bener-bener harus ngobrol sama orang kan kayak communication sama Mm. orang terus kayak kalau misalkan punya staff-staff ya itu kayak oh ini staff-staff nih jangan sampai nanti staff-staffnya gabut gitu kan nggak Iya. ngapa-ngapain. Nah itu kan benar-benar diasah di perkuliahan gitu Hmm. sih. Oh, menarik, menarik, Mas. Ini eh, saya nggak tahu, kayaknya sekarang itu dunia berkembangnya lebih cepat gitu, Mas. Kayak saya dulu waktu Betul. lulus kuliah nggak seperti Mas Afan ini kayaknya. Udah berasa jauh ya Mas Berasa ya. jauh banget gitu. Nah, baik Mas. Ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Ini apa sih masukan advice kepada teman-teman yang berminat mengikuti program ini begitu, Mas? Advice dari aku Hmm. itu intinya memang perlu perjuangan dan pengorbanan lah gitu Wah. untuk menggapai Hmm. mimpi kalian gitu. Hmm. Ada kan kata-kata bilang kayak it always seem impossible until you do it gitu Oh, kan. ya. Waktu Hmm. itu jujur aku juga kayak gitu kayak aku bisa nggak ya masuk ke startup gitu atau Hmm. masuk ke tech industry, masuk ke Shopee ya kayak wah ini kayak susah gitu. Tapi Hmm. udahlah jalanin aja gitu kan until I do it gitu kan. Ternyata pas aku dikerjain kayak pas aku ngerjain proses-prosesnya Hmm. kayak oh ternyata aku bisa gitu kan sampai sekarang juga sampai ini kayak aku masih nggak nyangka juga kayak ini beneran gak sih gitu kayak Iya. ini beneran keterima padahal dulu kayak bener-bener kayak mimpi gitu loh kayak aduh pengen gitu kan Hmm. cuma pengen-pengen doang kalau pengen-pengen doang ya nggak apa-apa tapi ya harus dijalanin juga Hmm. gitu kan. Nah di perjalanan itu yang bakal bener-bener challenging lah gitu banyak apa hasutan dari sini, hasutan dari sini kayak, aduh kamu nggak bisa kamu ini, aduh jangan gitu. Nah itu yang harus kalian bener-bener strong gitu kan, Hmm. bener-bener jangan menyerah gitu dan nggak apa-apa mimpi aja gitu Hmm. setinggi-tingginya gitu kan. Karena ya ada kan pepatah bilang kan tentang ini pasti udah denger nih 1000 kali tentang gantungkan cita-citamu yang setinggi langit gitu. Iya. Nah, karena kalau kau jatuh, nanti jatuhnya di antara bintang-bintang gitu Hmm. kan. Iya, Nah Mas. gitu, jadi ya itu tetap, ya udah nggak apa-apa gitu, mimpi aja setinggi langit ya, tapi ya juga harus ada usahanya gitu. Hmm. Nanti untuk hasilnya ya itu mah udah ada yang menentukan lah, Hmm. itu udah bukan tanggung jawab kita untuk menentukan hasil gitu. Yang Hmm. penting kita enjoy the process aja gitu, enjoy proses bikin CV, enjoy proses study case, belajar, terus kayak enjoy proses interviewnya. Ya nanti juga adalah hasil yang bakal datang ke kalian. Hmm. Gitu Wah, sih. menarik, Itu menarik. masalahnya. Terima kasih banyak nih Mas Afan, nih banyak banget insight ya, terutama advice pada teman-teman yang berminat di program Shopee Apprentice program ini. Karena mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas. Terakhir banget nih Mas. Boleh, boleh. Bagaimana rasanya menjadi 20 orang di antara 14.000 orang, Mas? Eh, kayaknya kayaknya sebenarnya nggak 20 sih, bahkan kayaknya cuma 15-an Oh, deh, aduh, aku nggak gimana tuh ngitung Mas? juga sih kita. Iya, eh, rasanya ya benar-benar nggak nyangka gitu, karena aku juga nggak tahu gitu, ternyata yang daftar tuh benar-benar 14.000 gitu, dan Mhm. yang daftar dan yang keterima benar-benar dikit, dan yang pasti gara-gara semua proses yang udah aku lalui dan aku tahu Mhm. betapa sulitnya dan capeknya, jadi kayak sekarang nih bener-bener apa ya, enjoy banget gitu di Shopee Mhm. ini kayak bener-bener kayak oh ya nih my hard work gitu kan. Even kalau Mhm. misalkan tadi kayak misal lagi banyak challenge di kerjaan, ya harus inget lagi gitu. Remember gimana waktu itu mati-matian gitu kan untuk proses ini Iya. interview siap-siap interview kayak apa nyiapin CV itu kan kayak benar-benar ada persiapannya kan. Itu Mhm. kayak oh ya waktu dulu tuh apa pengen banget nih mimpi di sini dan sekarang udah kewujud. Jadi ya jangan disia-siain lah gitu. Mhm. Ibaratnya kayak ini udah dikasih kesempatan,
jangan disia-siain gitu sih Mas, Karena saran. banyak orang yang memperebutkan tempat Mas Afan sebelumnya gitu. Iya dan Wah, heeh, dan capek banyak banget lah challenge untuk sampai ke sini dan ya harus mmm, ya di-enjoy aja di sini, wah, baik. gitu Mas. Terima kasih banyak nih Mas Afan sudah mengganggu Oke. waktu weekend-nya nih di Sabtu pagi Aduh, lagi. nggak apa-apa, saya juga makasih ini udah diberi Makasih. kesempatan nih, asik juga nih ngobrol sama Wah, Mas Rahim nih. ya siap. Terima kasih banyak Semoga Mas Afan. makin makin berkembang nih Mas Rahim, banyak Amin amin. banyak, ini amal jariah lah, Wah, ini kan jadi ya buat ya bantu banyak teman-teman yang supaya, heeh. eee, Shopee semakin susah dalam menyeleksi teman-teman yang daftar. Nah gitu sih tujuan gitu kan. Makin kompeten Makin orang-orang kompeten makin gitu Mas. kompeten, iya jadi makin banyak. Gitu. Betul kan, ini kan videonya kan bakal ibaratnya selamanya kan, jadi Bener kayak Mas, 10 tahun juga orang masih mmm, bisa nonton ini kan nanti, mhm. bakal berterima kasih ke Mas Rahim nih. Alhamdulillah Mas. Baik Mas, terima kasih Gitu. banyak Mas Afan nih sudah berdiskusi dan berbagi bersama kita semua. Terima kasih Mas Afan, selamat pagi Mas Afan. Oke, makasih sama-sama Mas Rahim, pagi.